Sekarang kita ada di dashboard, utamanya si Lion ID, yang mana di sini muncul main.cp, satu file ini, dan juga si maclist.x. Isinya kayak gini. Kita akan close aja yang si make, jadi kita akan mainin kodenya di dalam file main.cpp, dan di sebelah kiri itu ada panel project, yang mana ini adalah untuk kalian nambahin file baru, C++ baru atau apapun hal lainnya, misalnya aset atau apalah kayak gitu. Terserah kalian ya, tapi gua nggak akan pakai panel project ini, jadi kita minimize saja. Nah, kalau di minimize kayak gitu, terus kalian pengen buka lagi kayak gimana? Ada di tombolnya di sini nih. Project klik aja, atau pakai shortcut pencet Alt+1 akan muncul seperti ini. Kayak gitu. Ya lumayan membantu lah untuk shortcutnya. Nah sekarang kita akan fokus ke codingannya saja, yang mana di sini kalian bisa lihat, ada beberapa struktur utama ketika kita bermain C++. Kalau kita nyalain programnya, dengan cara memencet tombol hijau yang ada di sebelah kiri, di baris nomor 3, ataupun yang ada di pojok kanan atas, ini, dia akan menyalakan program, yang bawaannya C++, atau bawaannya idenya si Lion, program untuk mengeluarkan sebuah output. Versi out itu kan output ya. Mengeluarkan sebuah output ke dalam terminal. Nanti di sini, yang berupa teks, yaitu hello world. Kenapa teks? Karena di sini ada string atau kutip 2. Oke, kita coba. Run dulu hello world-nya muncul ke sini. Nah, gua akan jelaskan step by step, ya kenapa ini bisa terjadi seperti ini. Di baris pertama, itu ada yang namanya include. Include, pakai tanda pagar di awal ini, ketentuan dari sononya, dari C++-nya, yang mana di sini mengklik apa include itu kan adalah kayak, apa ya sebenarnya termasuk gitu kan. Kalau bahasa Indonesianya jadi dalam satu file ini, adalah termasuk juga dengan, nah dikasih tanda buka dan tutup, seperti ini. Artinya IOStream, yaitu input output stream, bawaannya C++ itu, dimasukkan juga ke dalam satu file project V kita, sehingga kita bisa mainin apa. Mainin ini std out, yang mana si out ini kan berarti, output out nyambung juga ke sini. Oh yaitu output, makanya kita bisa pakai si out. Kalau ini misalnya kita nggak adain, gua awasin kayak gini, maka istrinya rusak, karena std ini ada di dalam iOS stream. Anggap aja ini tuh kayak library gitu. Library bawaannya C++. Jadi kalau tanpa include std, yang mana std adalah sebuah library, mungkin bahasanya Libra. Dimohon maaf nih kalau gua salah bahasa, karena gua bukan anak C ya kan, tapi biar kalian nggak bingung. std ini bawaannya C++ library dari sononya, terus kita panggil dengan cara apa? .2.2 cout, yang artinya, .2.2 ini adalah kita masuk ke dalam library-nya. Nah di sini, taruhlah library-nya itu, namanya std. Di dalam std itu, ada function, atau ada method, atau ada apa gitu, yang namanya cout. Nah untuk memanggil ke dalamnya, itu pakai .2.2 seperti ini. Jadi std.2.2, seek out artinya, kita memanggil cout, dan mengeluarkannya ke dalam terminal, karena si laut itu kan untuk mengeluarkan ke dalam terminal, kurang lebih ke konsol lah kayak ginian, kurang lebih ya. Dan kita kasih ini tanda kurang, dari atau panah kiri. Ya dua kali ini, syarat dari sononya, untuk mengeluarkan sesuatu, mau itu string hello world atau mau itu 1, 2, 3 kayak gini. Kita run lagi, maka akan muncul seperti ini, atau mengeluarkan kayak true, misalnya, gini, terus 1 kayak gini, karena terus, 1 kalau false itu kan berarti 0, gitu ya kurang lebih. Nah intinya sih out ini untuk mengeluarkan. Nah kalau kalian masih bingung, struktur awalannya mulai dari include IOStream std ini, dari mana itu kalian bisa pelajari dari dokumentasinya lengkap banget ya. Cari aja di Google tentang C++ reference kayak gitu keywordnya. Nah sekarang pertanyaannya, ini main. Kenapa bang? Kalau kita nggak pakai main gimana? Kita coba aja. Misalnya, XXX kayak gini. Apakah dia akan tereksekusi tidak kita coba run? Maka failed cpp.xy. Karena secara bawaan akan mencari function utama untuk merunning projectnya. Jadi kalau misalkan, ini mau kita panggil lagi ya. Kita bikin dulu di sini misalnya. In main kayak gini. Terus kita panggil XXX-nya nih bisa. Seharusnya XXXX seperti ini. Nah, logikanya berarti, di dalam satu file ini, tetap yang tereksekusi. Pertama kali adalah si main ini, yang mana main ini sekarang memanggil sebuah function lain, yaitu si XXX, yang mana XX-nya itu adalah isinya. Ini kalau kita run, nah tetap muncul 0, karena di sini false. Kalau di sini gua balikin lagi, jadi hello kayak gini. Kita run lagi, hello, jadi konsepnya kurang lebih kayak gitu ya. Mulainya itu dari main. So ini gua akan hapus kalau kalian bingung gua akan balikan, kembali XX-nya jadi main. Ya, jadi jangan dulu dipusingin di awal kayak gimana-gimananya. Tapi intinya kita membutuhkan main ini atau nama main ini di dalam sebuah file untuk mengasih tahu bahwa ini yang utamanya tuh. Ini dulu nih, nanti baru ke yang lain-lain gitu. Nah, oke, seputar hal.
Di C++, gue lupa dah intinya. Kita bisa pisahin nih, si out. Ini kan ada di dalam std tadi gue bilang, std-nya itu bisa kita pisahin ke atas dengan pakai kayak gini. Using namespace std, titik koma kayak gini. Artinya apa-apa yang ada di dalam file ini, udah nggak perlu lagi manggil stt, kayak beginian. Karena std-nya sudah dibikin global. Ibaratin aja kayak gitu. Ini kita hapus std-nya. Jadi si out-nya akan tetap mengikut ke std. Cuman std-nya sudah dipisah di luar function main ini. Oke, jadi kalau kita run, hasilnya tetap sama muncul hello hello juga. Dan kalau kita mau hasil ini, yang lain-lain ke output kayak si out. Ya, misalnya kayak gitu ya. Putaran lagi udah nggak perlu lagi std. Ya, tapi kalau std ini kita hapus, maka si out-nya merah dan programnya pun akan rusak seperti itu. Jadi gua akan biarkan SD-nya di sini dan kita maininnya langsung si out aja, seperti ini. Nah, ini kalau kita run lagi perhatikan di sini. Hello, kiahnya itu kan jadi satu baris, sedangkan di sini sebenarnya kan dua baris. Nah, si plus-plus itu nggak peduli. Dia mau tanya kayak gini juga, nggak masalah. Nggak kayak Python kan, tetap dia. Hello, yahnya kayak begini. Jadi kita bisa masukin ke sini si out handle seperti ini. Ini kan kayak manggil variabel, tapi nggak ada di codingan kita sini. Sama aja kayak lu ngetik si out. Kok tiba-tiba ada si out? Kan nggak ada di sini deklarasi si out. Ya, karena dia si out-nya ada di dalam std gitu kurang lebih ya. Nah sekarang kalau kita running lagi, maka hello ya menjadi enter, karena NDL fungsinya untuk membuat space atau jarak enter antara pertama dan yang terakhir anjay. Yang pertama dan terakhir. Nah ini bisa dibikin lebih simpel lagi dengan one-liner code. Jadi daripada kita bikin di baris baru, untuk nge-enter handle, kita bisa masukin ke sebelah sini. Garis miring kayak gini. Garis miring apa nih? Kurang dari gitu ya. NDL langsung seperti ini. Ini kita hapus ini, artinya sama aja, sama aja. Kayak yang tadi karena apa? Karena handle itu ada di dalam seout jadinya. Ini artinya kan kayak gua itu berasal dari mana? Dari sio out gitu. Hello, itu berasal dari mana? Berasal dari si alt. Ya, itu berasal dari mana? Dari si out. Nah gitulah kurang lebih bacanya. Biar gampang ini kalau kita run outputnya tetap sama. Hello, ya, oke. Kita ke tugas pertama. Variabel untuk menampung sebuah nilai. Oke, taruhlah di sini kalian punya integer. Integer itu berarti angka dengan variabelnya apa namanya. Misalnya usia sama dengan usia kalian berapa. Taruhlah 23 kayak gini, in usia 23. Artinya kita punya variabel usia ya dengan nilai 23, yang mana kalau secara manusia ini dibaca adalah nilai 23, ditampung ke dalam sebuah keranjang, yang mana keranjang sementaranya itu adalah bernama usia. Oke, dan sifatnya atau tipenya untuk usia itu adalah integer karena angka. Oke, kalau kita mau masukin ke output, artinya kayak gimana si out ini kita bisa ganti. Bukan lagi untuk hello, tapi untuk usia ini. Jadi langsung masuk aja sini usia kayak gini. Kita akan mengeluarkan output dari variabel. Usia yang mana nilainya adalah 23. Jadi seharusnya kalau kita run outputnya akan muncul. 23, langsung 23 berhasil. Kalau kalian pengen masukin sebuah string ke sini, kayak macam usia saya adalah. Jadi kalian bisa masukin sebelah kiri dari usia string. Lalu usianya dikasih gini, panah kiri. Panah kiri kayak begini ya, selalu ya seperti itu. Kalau kita mau masukin multiple output. Usia saya adalah spasi. Nah, usia saya adalah spasi 23 jadinya gitu. Nanti kurang lebih putaran usia saya adalah 23. Nah, untuk tipe data lainnya ada juga yang namanya double. Seperti biasa ya, kayak bahasa pemrograman lain yang ada yang namanya double. Misalnya, double tinggi saya sama dengan 175,5 double artinya koma kurang lebih. Jadi kalau kita punya variabel tinggi saya maka value-nya adalah koma. Dan kalau pengen keluarin ya ini kita format ulang ini. Gua nggak akan pakai kayak gini, modelnya kayak gini aja kayak yang sebelumnya ya. Terus kita keluarin si out tinggi saya adalah sama dengan bukan sama dengan ya spasi tinggi saya begini. Kalau kita run, maka usia saya adalah 23 tinggi, saya adalah 175,5. Nah, kalau pengen ini di enter, berarti gimana kalian udah tahu ya di sini handle? Oke. Nah, gue pengen tambahin misalnya tambahin dan gitu.
Usia saya adalah 23 dan tinggi, saya adalah sekian. Itu artinya di sini. Nggak perlu pakai NDL, kalian bisa masukin dan spasi ini. Kalian run usianya adalah 23 dan tinggi. Saya nasi, dan ini kasih spasi lagi. Karena di sini, nggak spasi kan tuh, setelah 23 dianggap spasi. Jadi kalau pengen spasi, kita kasih spasi, disesuaikan aja. Oke, bisa saya adalah 23 dan tinggi, saya adalah 75. Nah ini karena satu baris ini kita bisa buang, kita bisa masukin mulai dari sininya doang sampai ke sini. Jadi usia saya, tinggi saya adalah tinggi underscore saya. Titik koma ini kita awasin outnya. Jadi satu baris sama kayak outputnya kita. Run usia saya adalah 23 dan tinggi saya adalah 175,5. Sesuai kayak gini udah